Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak, Ibu, penguji BPG PES 3 tahun 2022 yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Ari Siswanto SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 1 Karangdowo, Kabupaten Klaten, sekaligus mahasiswa BPG PES 3 tahun 2022 di LPTK UIN Raden Mas Said, Surakarta. Pada hari ini, Kamis 12 Januari 2023, pukul 8 waktu Indonesia Barat, saya akan melaksanakan uji kinerja atau ujian praktek pembelajaran secara luring di kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Karangdowo dengan mengambil tema toleransi sebagai alat pemersatu bangsa dan menggunakan model pembelajaran project based learning berupa membuat poster ajakan bertoleransi. Berikut ini video praktek pembelajaran saya. Mohon masukan dan saran agar pembelajaran kedepannya semakin baik. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa lagi dengan kalian di kelas 11 MIPA 1 bersama Pak Ali dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Sebelum pembelajaran kita mulai pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tolong untuk ketua kelas menyiapkan berdoa. Bila duduk siap, gerak. Untuk mengawali kegiatan kita di pagi hari ini, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Cukup. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Allahu Akbar. SMA Negeri 1 Karangdowo. Maju bersama, hebat semua. Salam handal. Alhamdulillah ya. Hari ini ada yang nggak masuk? Ya, nihil. Ya. Adinda Rahmawati, Ahmad Jundi, Alifah Nabil, Andini, Miftahul Nur, Mutia. 30 anak ada semua ya? Ya, alhamdulillah. Coba sekarang berdiri semuanya dulu. Pak Ali mau mengecek kerapian kalian. Coba masing-masing siswa mengecek kerapiannya. Dari mulai bajunya dimasukkan, kemudian sepatu berwarna hitam. Ya, sudah rapi semuanya? Berarti kalian hari ini siap mengikuti pembelajaran.
pelajaran. Sebelum pembelajaran kita mulai, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada tanah air Indonesia, mari kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya terlebih dahulu. Marilah kita menyanyikan Indonesia Raya bersama-sama. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa bersatu. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Cukup, silakan duduk kembali. Alhamdulillah, semoga dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, diri kita tertanam rasa nasionalisme dan patriotisme. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, marilah kita tadarus Al-Quran terlebih dahulu. Tolong dibuka Qurannya. Yuk. Dulu kita sampai mana? Surat apa? At-Tin. Sekarang surat Al-Insyirah. Silakan dibuka dulu. Marilah kita baca bersama-sama, dimulai dengan ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita sudah mengawali dengan membaca Al-Quran surat Al-Insyirah. Semoga dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita sampaikan materi pada pagi hari ini, ya Bapak mau bertanya dulu. Minggu lalu ada yang masih ingat kita membahas tentang apa? Saya, Pak. Ya Mbak, Mita. Belajar mengenai patuh dan nurut kepada orang tua. Iya. Kita sebagai anak seharusnya menghormati serta patuh karena orang tua yang telah membesarkan kita. Ya, benar sekali. Tepuk tangan buat Mbak Mita. Ya, pertemuan minggu lalu, meskipun sudah 1 minggu, kalian masih ingat dengan bab atau materinya. Untuk hari ini materinya tidak kalah penting dan tidak kalah menarik, karena kita akan belajar tentang toleransi. Toleransi artinya adalah menghormati, sama dengan materi sebelumnya. Kalau materi sebelumnya menghormati siapa? Orang tua. Tapi hari ini toleransi menghormati yang ruang lingkupnya lebih luas, tetangga kita, teman kita, bahkan berbeda dengan daerah. Nah, seperti itu. Sebelum kita masuk materi lebih dalam, ini Pak Ari mempunyai sebuah video yang berkaitan dengan toleransi. Silahkan untuk disimak terlebih dahulu ya. Belakangan ini negeri kita tercipta dirasakan berbagai permasalahan internal, terutama soal integrasi nasional.
bangsa di sekitar Indonesia. Bayangkan jika seandainya posisi kita berada di lingkaran minoritas, besar kemungkinan bisa saja kita diperlakukan secara diskriminatif. Pada dasarnya, intoleransi tidak hanya terbatas pada sikap membenci perbedaan pandangan pribadi saja. Malahan, sikap toleransi mulai memudar dari waktu ke waktu, dan segelintir oknum cenderung ingin menang sendiri demi kepentingan pribadinya. Sebagai umat muslim pencinta damai, salah satu sifat dasar yang harus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari adalah sikap saling menghormati dan menghargai pada sesama. Sejatinya, Islam mengajak kepada umatnya untuk selalu menjalin kehidupan yang harmonis kepada manusia lainnya. Dan Islam juga sangat menjunjung tinggi keadilan bagi siapa saja tanpa memandang apapun latar belakang. Dari hadis Bukhari, suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Al-Hanifiyah As-Samra, yang lulus lagi toleran. Sudah ya, videonya tadi menarik tidak? Menarik. Kemudian apa maksud dari video tersebut yang telah diputar? Mungkin ada yang tahu berpendapat tentang video tadi menceritakan tentang apa? Saya Pak, Ya Mbak Mayada. video tersebut menceritakan kepada kita tentang intoleransi yang dapat memecah belah persatuan Indonesia. Ya benar sekali. Video tadi menceritakan kepada kita bahwasanya intoleransi itu dilarang keras di negara Indonesia. Karena apa? Benar yang disampaikan Mbak Mayada, dengan intoleransi dapat memecah belah kesatuan bangsa Indonesia. Kemudian sebelum masuk pada materi lagi, ini Pak Guru mempunyai pretest, ya. Pak Guru mempunyai pretest. Pretest ini digunakan untuk mengetahui kemampuan awal kalian sebelum materi diberikan, ya. Ini pretestnya. Silakan dibuka HP-nya, kemudian masuk pada link tersebut. Kerjakan ya. Nah. Sudah selesai semuanya? Ya. Kita coba cek siapa yang belum KKM. Masih beberapa yang belum tuntas. Artinya nilai kalian masih di bawah 75. Tidak apa-apa, karena pretest itu hanya untuk mengetahui kemampuan awal. Materi belum disampaikan. Nanti ketika materi sudah disampaikan, kita harap nanti nilai kalian bisa lebih dari 75. Ini kompetensi dasar. Ada 4, ada kompetensi spiritual, ada kompetensi sosial, ada pengetahuan dan keterampilan. Kemudian di sampingnya ini ada indikator pencapaian kompetensi. Jadi ada IPK yang harus kalian capai pada pembelajaran hari ini. Salah satunya yang paling akhir ialah peserta didik dapat membuat poster yang mengaitkan antara toleransi dan kerukunan sesuai pesan Quran surat Az-Zunus ayat 40 sampai 41. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Setiap kegiatan pasti mempunyai tujuan. Termasuk materi hari ini, kegiatan kita hari ini ada tujuannya, ada 5 ini. Ya. Nah, ini aktivitas pembelajaran kita hari ini. Yang pertama apa? Mengamati video. Tadi sudah toh. Kemudian kita adakan diskusi teman. Kemudian kita nanti akan membuat proyek. Kemudian proyeknya berbentuk poster, kemudian nanti dipresentasikan, kemudian nanti yang terakhir kita akan adakan evaluasi atau penilaian, dan terakhir nanti kita refleksi. Ini peta konsepnya. Ini adalah dalil Quran Yunus ayat 40-41 tentang toleransi. Jika mereka mendustakanmu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanku. Nah, ini makna dan contoh toleransi. Ada laki-laki pasti ada perempuan, penuh dengan perbedaan. Dan ini berarti perbedaan itu bukan kesalahan. Justru ini perbedaan akan menjadi hasanah kita, ya. Pentingnya sikap menghargai perbedaan dan toleransi kepada orang lain salah satunya dilakukan dengan tidak mengganggu kegiatan aktivitas keagamaan orang lain.
Ada yang bisa memberikan contoh tentang toleransi? Saya, Pak. Ya, Mbak Miftah. Kita bisa menghargai teman kita yang agamanya berbeda dengan kita. Misalnya Ya. yang agamanya Kristen. Kan kalau Kristen itu tiap hari Minggu pergi ke gereja ya Pak, Ya. ibadah. Nah, kita tidak mengajarnya waktu di jam ibadah tersebut. Kita bisa mengajarnya bermain ketika ibadahnya setelah Ya. selesai. Jadi tidak mengganggu ketika dia sedang beribadah. Ya, benar sekali. Tepuk tangan lagi buat Mbak Miftah. Maaf sekali Mbak Miftah ya. Benar yang disampaikan Pak Ari tadi, bahwasanya contoh simpel daripada toleransi adalah tidak mengganggu aktivitas keagamaan orang lain. Seperti Mbak Miftah tadi bilang, ketika hari Minggu umat-umat Nasrani, Kristiani semuanya ibadah, melakukan ibadah. Nah, ketika kita mempunyai teman yang Kristen misalkan atau Katolik, kita tidak mengajaknya dulu untuk bermain, ya. Namun bermainnya setelah ibadah mereka selesai, itu ya. Nah, itu. Kemudian lanjut, ini kebalikan dari toleransi adalah intoleransi. Sikap tidak mau menghargai dan menghormati antara sesama. Intoleransi. Banyak sekali kasus-kasus intoleransi yang terjadi di akhir-akhir ini. Sesama bangsa, sesama anak bangsa, sesama teman, bahkan tidak saling menghargai, menghormati, bahkan saling mengadu domba, provokator untuk memecah belah bangsa Indonesia. Mungkin ada yang mau memberikan contoh tentang intoleransi, ada enggak? Saya, Pak. Ya, Mas Fadrul. Contoh intoleransi yaitu membeda-bedakan teman. Dengan contoh, kita akan mengajak sesama agama namun meninggalkan orang yang berbeda agama. Ya, benar disampaikan Mas Fadrul, itu adalah salah satu contoh daripada intoleransi. Kemudian ini, perhatikan gambar berikut ini. Yang kanan itu ada gambar kartun ya. Di situ banyak sekali yang menggunakan apa? Baju adat. Ini menunjukkan, mencerminkan keragaman di Indonesia. Indonesia itu banyak sekali, di setiap provinsi, di setiap daerah pasti mempunyai baju adat tersendiri dan ini bersatu. Ini adalah termasuk bagian daripada toleransi. Namun beda dengan gambar yang di sampingnya, sebelah sana, yang kiri. Ini menunjukkan apa ini? Intoleransi. Kenapa? Intoleransi. Lihat di situ, ada anak kecil yang membawa apa? Baliho yang bertuliskan jauhkan pembangunan dari gereja. Meskipun kita mayoritas umat Islam di Indonesia banyak sekali, namun untuk minoritas agama-agama lain kita tidak boleh semena-mena, itu ya. Mereka juga mempunyai hak untuk beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Inilah sikap intoleransi, jangan seperti ini. Nah, kemudian karena kalian tadi sudah kita sampaikan terkait materi toleransi dan intoleransi, di sini Pak Guru akan membagi kelas ini menjadi 6 kelompok. Nah, 6 kelompok di sini nanti kita akan membuat poster tentang ajakan bertoleransi. Kelompok 1 di sini ada Adinda, Ahmad, Jundi, Alifah, Andini, Celsilia. Kemudian kelompok 2 ada Cynthia, Devita, Fiska, Fadrul, dan Fania. Dan kelompok yang terakhir kelompok 6 Sabita, Jelika, Alfiantora, Lindu, dan Yasin. Itu ya. Sudah paham dengan kelompoknya? Ya, sekarang silakan untuk berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Ya, kalau sudah, nah, ini kita akan membuat sebuah poster. Alat-alatnya sudah dibawa, apa? Yang sudah saya WA? Pensil warna dibawa sudah ya? Sudah, alhamdulillah. Kemudian nanti setiap kelompok akan saya kasih kertas A3 bersama LKPD, lembar kerja peserta didik. Apa itu LKPD? Ini nanti petunjuk kalian dalam belajar. Di situ ya. Setiap kelompok satu-satu. Ini.
sudah mendapatkan LKPD dan kertas A3-nya? Sudah. Tolong dibuka LKPD-nya di halaman yang kedua. Nah, di situ ada petunjuknya kerja, ya, buatlah sebuah poster dengan tema ajakan toleransi. Kemudian dalam poster tersebut berisikan harus ada gambar dan nasihat tentang mengajak toleransi atau menjaga kerukunan. Kemudian kalian nanti susun ya jadwal pembagian tugas proyek pembuatan poster. Kemudian teruslah langkah-langkah kalian dalam bekerja membuat poster itu, dan kemudian laporkan atau yang sudah jadi posternya kalian presentasikan. Untuk lebih memahami tata cara membuat poster, tolong semuanya menyimak video ini terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kedua, di dua pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari apa itu toleransi antarumat beragama. Kalian sudah memahami apa itu toleransi, contohnya dan sikapnya kan? Dan ini adalah contoh yang sangat kuat. Kalian sudah paham kan? Kalau begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah menonton video bagaimana tata cara membuat poster tentang ajakan toleransi. Tadi ada beberapa contoh. Silahkan untuk dikerjakan ya sesuai kelompoknya masing-masing ya. Waktunya membuat itu 60 menit ya. 30 menit membuat sketsa gambar, kemudian 30 menitnya lagi kalian finishing yang mewarnai sebagus mungkin. Ya, Mbak Ijel ada apa? Kalau gambarnya itu bisa. Iya, nggak apa-apa kalau kalian mau browsing internet sebagai sumber rujukan untuk membuat poster, silahkan, nggak apa-apa. Ya, itu ya, Mbak Ijel sudah dipahami kelompok ini? Ya, silahkan, nggak apa-apa. Waktu jadwal pembuatan poster 30 menit sudah selesai. Berarti kalian membuat sketsa sudah selesai. Untuk selanjutnya 30 menit di depan ini finishing ya. Berarti kalian mewarnai. Warnailah sebagus mungkin, semenarik mungkin ya. Sudah mau mewarnai. Ya ini. Ambil apa tulisannya? Stop bullying. Set toleran. Ini kelompok 3 ini sudah hampir selesai ya. Ya. Ini temanya apa ini? Iya, kedamaian tercipta ketika kita saling toleransi. Bagus sekali. Bahasanya juga menarik. Ya, kelompok 5 ini juga sudah hampir selesai. Wah, bagus sekali, ada gambar tempat-tempat ibadah ini. Bacanya apa ajakannya ini? Mari kita jaga Indonesia dengan toleransi dan menghargai keberagaman. Bagus, memang 11 MIPA 1 itu luar biasa. Masya Allah. Apalagi bangsa kita Indonesia. Adalah bangsa yang sangat beraneka ragam. Ya, waktu 60 menit sudah selesai untuk membuat proyek. Ya, saya lihat keliling tadi semuanya kelihatannya sudah selesai posternya. Untuk kelompok 1 terlebih dahulu, ayo maju untuk mempresentasikan. Ya, presentasi diawali oleh kelompok 1. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pertama ini tentang langkah-langkah dalam pembuatan poster ajakan. Yang pertama adalah menyiapkan bahan, yang kedua menggambar, yang ketiga menyusun kata atau kalimat, yang keempat mewarnai atau finishing. Kita lanjut ke presentasinya ya. Jadi di sini kita bisa lihat nih tulisannya toleransi ala pemersatu bangsa. Bisa dilihat gambarnya teman-teman. Poster ini
mari saling menghormati bahwa salah satu yang menjadi pemersatu keutuhan bangsa kita adalah toleransi. Sehingga dengan siapapun kita harus saling menghormati tanpa memandang perbedaan. Apalagi bangsa kita nih adalah bangsa yang sangat beraneka ragaman. Baiklah, demikian dari kami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mari saling menghormati. Bagus sekali ya. Sekali lagi tepuk tangan. Nah, silakan mundur ke belakang. Lanjut kelompok 2, silakan perwakilan 2 siswa maju. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 2. Pertama, akan saya bacakan cara proses pembuatan posternya. Yang pertama yaitu menyiapkan bahan, yang kedua menggambar sketsa, yang ketiga menyusun kata atau kalimat, yang keempat mewarnai dan finishing, yang kelima presentasi. Oke, untuk presentasinya, jadi di sini saya akan menyampaikan hasil poster dari kelompok 2, yaitu poster kami ini bertuliskan mari kita jaga Indonesia dengan toleransi dan menghargai keberagaman. Poster ini memuat ajakan kepada seluruh warga Indonesia agar bersama-sama untuk menjaga keutuhan NKRI dengan cara bertoleransi dan saling menghargai keberagaman. Tidak boleh membeda-bedakan suku, ras, budaya, agama, dan lainnya. Jika kita mengutamakan perbedaan, maka negara kita justru akan terpecah belah. Ya. Dari presentasi kami, jika ada yang kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus buat kelompok 2. Kelompok yang terakhir, silakan kelompok 6 mewakilkan 2 siswa untuk maju ke depan mempresentasikan hasil posternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil ajakan. Langkah-langkah pembuatan poster ajakan bersikap toleransi. Yang pertama, menyiapkan bahan. Yang kedua, menggambar. Yang ketiga, menyusun kata atau kalimat. Yang keempat, mewarnai atau finishing. Dan yang kelima, presentasi. Di sini saya akan menyampaikan hasil proyek poster dari kelompok 6. Poster kami ini bertuliskan kedamaian tercipta ketika kita saling toleransi. Maksudnya, sikap toleransi itu mampu menciptakan sebuah kedamaian. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ya yang terakhir di sini dulu. Ya, ini adalah poster terakhir di kelompok 6. Kedamaian tercipta ketika kita mau saling toleransi. Ya memang benar, damai itu kuncinya toleransi. Kalau orang nggak saling menghormati, permusuhan akan datang terus. Banyak musuh, banyak perpecahan, benar sekali. Jadi hari ini kita telah melaksanakan sebuah proyek membuat poster ya, di mana poster itu yang baik adalah ada di situ komponennya, ada gambar yang menarik. Ya, gambarnya tentunya disesuaikan dengan tema apa yang menjadi ajakan. Kemudian yang kedua, pasti ada kalimat atau kata-kata mengajak. Itu bunyi daripada poster. Kemudian di sini tadi ada misalkan mari, kata mari itu termasuk bagian daripada mengajak. Kemudian kalau ada kalimat tidak boleh terlalu panjang. Kalau ada kalimat poster kok panjang, nggak menarik, bosan gitu ya. Jadi bahasanya diambil yang singkat, padat, tegas dan menarik, disesuaikan dengan tema. Kelompok 1 sampai 6 semuanya sudah maju dengan mempresentasikan dengan bagus. Kita plus bersama-sama. Semuanya sudah presentasi dengan bagus ya. Kemudian selanjutnya adalah kita evaluasi, post test. Nah, kalau tadi pretest, tes sebelum materi disampaikan, sekarang kita melaksanakan post test. Materi kita sudah sampaikan, kemudian kerjakan kembali. Linknya Google Form itu ya, silakan HP-nya dibuka. Yuk, nah, kerjakan ya. Selesai. Udah bagus. Sudah selesai semuanya? Karena mengingat waktunya sudah habis, kita bahas satu soal saja. Ya ini. Nah, kita ambil di nomor 4 ya. Perhatikan ilustrasi cerita di bawah ini. Andi adalah seorang muslim yang taat. Dia selalu rajin beribadah dengan mengerjakan sholat fardu dengan tepat waktu. Suatu ketika ia berjumpa pada seorang gadis non-muslim, teman karirnya di kantor. Mereka berdua sudah saling mengenal dan akrab selama 5 tahun.
Akhirnya keduanya memutuskan untuk menyeriuskan hubungan dengan menjalin sebuah pernikahan. Bagaimana menurutmu dengan cerita di atas? A. Saya sangat setuju karena pernikahan merupakan sunnah Nabi. Pernikahan adalah muamalah, jadi boleh dilaksanakan meskipun beda akidah. Option 5 ini jawabannya yang paling benar mana? Yaitu ya. Jadi menikah itu memang bagus dan itu sunnahnya Rasulullah. Namun ketika sudah nikah dengan beda agama, ini sudah melanggar toleransi, masuk dalam ranah akidah. Tidak boleh. Gitu ya. Tadi siapa yang ini yang jawab benar? Ngacung. Ya, alhamdulillah banyak sekali yang benar. Berarti kalian sudah mengetahui materinya, sudah paham dengan materinya. Ini termasuk soal yang hot ya, yang tipe yang soal yang sulit. Nah, tapi kalian mampu mengerjakannya dengan baik. Coba saya cek hasilnya. Ternyata yang nilainya di bawah 75 masih ada 3 anak. Tidak apa-apa. Nah, nanti insya Allah kita akan adakan remi. Ya, gitu ya. Lain waktu ya. Nah, kesimpulan. Kita masuk kesimpulan. Ya, dari kegiatan pembelajaran kita tadi, siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Pak. Ya. Materi hari ini belajar menganalisis makna toleransi dengan cara membuat poster berupa ajakan berbuat toleransi. Ya, pelajaran hari ini kita bersama-sama menganalisis maknanya toleransi dengan cara langsung membuat poster. Di situ berarti kalian ya mampu menyampaikan, mengajak langsung di kehidupan nyata. Nah, habis ini poster-poster kalian tadi difoto, kemudian diupload di Instagramnya kelas 11 MIPA 1 ini. Jadi tidak secara langsung kalian sudah berbuat kebaikan, mengajak toleransi. Sebelum kita akhiri, mungkin dari 36 siswa ini ada yang mau memberikan komentar terkait pembelajaran hari ini? Ya, Mbak Nabila. Saya senang dengan pembelajaran seperti ini, Pak, karena mendorongkan siswa dalam membuat poster dan penguatan ajakan toleransi. Ya. Kita ada diskusinya, menggambarnya, dan bahkan ada kesulitan kita menentukan kalimat ajakan toleransi. Iya, benar. Di situ tadi kegiatan pembelajaran kita ada diskusinya. Kita seru dalam berdebat, menentukan tema, ada yang browsing, ada dengan idenya sendiri, kemudian keseruan dalam menggambar, ya toh. Kemudian nah ini adalah bagian daripada pembelajaran yang menyenangkan, project based learning, yaitu membuat proyek di dalam pembelajaran. Alhamdulillah sudah selesai. Nanti saya kirim di WA grup 11 MIPA 1 tugasnya tolong dikerjakan. Insya Allah besok yang akan datang, pertemuan yang akan datang akan kita bahas bersama-sama. Maju bersama, hebat semua, salam handal. Terakhir Pak Ali mempunyai sebuah permainan game ya. Sedikit saja. Cluenya, aturannya ketika Pak Ali bilang tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3. Paham? Mudah ya? Coba silakan yuk. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, tepuk 1. Ya, cluenya ketika Pak Arif bilang tepuk tangan. Ya, gitu ya. Semangat ya. Untuk pembelajaran hari ini, marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya dari Pak Ali mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.